Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Laode. Perkenalkan, nama saya Rizky Syah Ramadan. NIM saya 12 12 12 13037. Saya ingin mempresentasikan hasil tanggapan apa yang saya dapat dari modul pertemuan nomor 1 yang berjudul definisi dan fungsi komunikasi lintas budaya. Baik, pertama-tama mari kita bahas terlebih dahulu pengertian komunikasi lintas budaya itu apa. Komunikasi lintas budaya merupakan pertukaran pikiran serta makna antara orang-orang yang tidak selaras budaya. Saat komunikasi terjadi antara orang-orang yang tidak sama antar bangsa, antar etnik, gerombolan ras, atau komunikasi bahasa, diklaim komunikasi lintas budaya. Menurut Delivery tahun 2009, dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Antar Budaya, menyampaikan definisi komunikasi antar budaya atau komunikasi lintas budaya menjadi pernyataan diri antar pribadi yang paling efektif antar dua orang yang saling tidak sama latar belakang budayanya. Kemudian, komunikasi lintas budaya adalah proses di mana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya lainnya atau sebaliknya. Dan hal ini bisa antar dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih. Tujuannya untuk saling mempengaruhi satu sama lain, baik itu untuk kebaikan kebudayaan maupun untuk menghancurkan suatu kebudayaan, atau bisa jadi tahap awal dari proses akulturasi. Kalau menurut para ahli, ada beberapa yang saya catat, ada 5 ahli yang saya bawa di sini. Yang pertama adalah dari Stringer and Cassidy tahun 2009 menyatakan komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang terjalin antar manusia dengan latar belakang budaya berbeda. Kemudian yang kedua ada Guo Ming Chen and William J. Sartosa mengatakan bahwa komunikasi antar budaya adalah sebuah proses negosiasi atau pertukaran dari sistem simbolik yang membimbing perilaku manusia dan membatasi mereka dalam menjalankan fungsi sebagai kelompok. Kemudian yang ketiga ada Liliweri yang tadi, komunikasi lintas budaya merupakan interaksi antar pribadi dan komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Kemudian yang keempat ada Purwasito mengatakan bahwa komunikasi lintas budaya didefinisikan sebagai analisis perbandingan yang memprioritaskan relativitas kebudayaan. Komunikasi lintas budaya umumnya lebih terfokus pada hubungan antar bangsa tanpa membentuk budaya baru sebagaimana yang terjadi dalam komunikasi antar budaya. Kemudian yang kelima ada Diah Gandasari dan kawan-kawan dalam buku Komunikasi Lintas Budaya tahun 2021. Ruang lingkup komunikasi lintas budaya mencakup beberapa hal penting menurutnya, mulai dari konteks komunikasi antar pribadi yang berasal dari kebudayaan yang berbeda, hingga upaya mengurangi hambatan dalam komunikasi lintas budaya. Hakikatnya, komunikasi lintas budaya itu terbagi jadi dua, yaitu yang pertama ada enkulturasi. Enkulturasi mengacu pada proses yang mana kultur atau budaya ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kita bisa mempelajari kultur bukan hanya mewarisinya. Kultur transmisi melalui proses belajar, bukan melalui gen. Dan bagi orang tua, kelompok teman, sekolah, lembaga keagamaan, dan lembaga pemerintah merupakan guru utama dalam bidang kultur. Yang kedua ada akulturasi. Akulturasi mengacu pada proses yang mana kultur seseorang dimodifikasi melalui kontak atau pemaparan langsung dengan kultur lainnya. Selanjutnya, komunikasi antar budaya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya ada dengan negosiasi. Dalam negosiasi itu dapat melibatkan manusia di dalam pertemuan di antara budaya yang juga membahas satu tema yang sedang dipertentangkan.
Kemudian ada melalui pertukaran simbol yang tergantung pada persetujuan antar subjek yang terlibat dalam komunikasi. Kemudian ada sebagai pembimbing sebuah perilaku budaya yang tidak terprogram namun bermanfaat karena mempunyai pengaruh terhadap perilaku kita. Kemudian ada menunjukkan fungsi sebuah kelompok sehingga kita dapat membedakan diri dari kelompok lain sebagai ciri khas. Kemudian ada fungsi komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya mempunyai fungsi penting, terutama ketika seorang mulai menjalin korelasi bilateral, trilateral, maupun multilateral. Secara khusus, komunikasi lintas budaya merupakan upaya untuk mengurangi ketidakpastian komunikasi antar orang, antar suku, dan antar bangsa yang tidak sama budayanya. Saat memasuki wilayah orang lain, seseorang dihadapkan menggunakan orang-orang yang sedikit atau banyak tidak selaras, intinya dari aspek sosial, budaya, ekonomi, serta status lainnya. Dalam komunikasi terdapat fungsi-fungsi komunikasi yang memperlihatkan adanya kekaitan antar berbagai macam faktor. Di antaranya ada yang pertama fungsi pribadi, di mana fungsi komunikasi yang ditujukan melalui perilaku komunikasi bersumber dari seorang individu, seperti menyatakan identitas sosial, menyatakan integrasi sosial, menambah pengetahuan, melepaskan diri. Kemudian ada fungsi sosial. Fungsi sosial contohnya adalah fungsi sosial pengawasan, menjembatani, sosialisasi nilai, dan menghibur. Kemudian yang ketiga ada menyatakan identitas sosial. Dengan adanya komunikasi antar budaya, individu tersebut dapat menunjukkan identitasnya sosial sendiri. Kemudian ada menyatakan integrasi sosial. Komunikasi antar budaya dapat menyatukan dan mempersatukan antar budaya dalam interaksi tersebut. Kemudian ada menambah pengetahuan. Komunikasi antar budaya pun dapat memberikan wawasan yang baru, bahkan wawasan yang belum pernah diketahui oleh individu tersebut. Kemudian yang terakhir ada hubungan interaksi. Selain itu, komunikasi antar budaya juga dapat menciptakan hubungan yang komplementer terhadap hubungan jadi selaras. Kemudian ada tujuan komunikasi lintas budaya. Yang pertama, kalau menurut saya itu ada menyatakan identitas sosial dan menjembatani perbedaan antar budaya melalui perolehan informasi yang baru-baru. Kemudian yang kedua ada mempelajari suatu yang baru dan tidak pernah ada dalam kebudayaan kita. Yang ketiga ada mendapatkan hiburan atau dapat melepaskan diri sejenak. Kemudian ada pentingnya komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya itu pentingnya apa sih? Menurut saya juga saya rangkum menjadi 3. Yang pertama ada dapat membangun hubungan internasional yang harmonis. Kemudian yang kedua, komunikasi lintas budaya berperan dalam ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, studi budaya, linguistik, psikologi, dan ilmu komunikasi. Kemudian yang ketiga ada komunikasi lintas budaya ini juga disebut sebagai dasar untuk bisnis internasional. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.